Bada bing, bada bu. Hai bestie, apa kabar semuanya? Balik lagi ke channel aku, nama aku Rachel, dan welcome back to Creepin' Halloween. Untuk cerita hari ini, temanya adalah yang serem-serem juga ya, adalah seorang ibu dari neraka. Oke, statement aku barusan judgy banget karena sebenarnya ada alasan kenapa si ibu ini melakukan apa yang dia lakukan. Dan apa yang dilakukan itu sebenarnya karena dia tidak berpikir panjang, karena dia masih remaja, dan kalian bisa tebak apa yang aku akan ceritakan hari ini, yaitu seorang remaja yang diduga membunuh bayinya sendiri. Tapi sebelum kita mulai ke cerita selanjutnya, seperti biasa, aku akan minta kalian untuk jangan lupa like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng di bawah supaya kalian nggak ketinggalan sama updatean terbaru aku. And now, let this book begin. Jadi cerita ini kita akan ngomongin tentang seorang gadis cantik yang bernama Brooke Skylar Richardson, bukan Robertson. Nah, kita akan panggil si cewek ini namanya Skylar. Skylar tuh cantik, dia kalau nggak salah waktu itu masih junior, kelas 11. Dia tinggal di kota kecil di Ohio. Dia juga seorang cheerleader dari sekolahnya. Dia punya adik namanya Jackson. Adiknya juga adalah seorang pemain football. Orang tuanya bernama Scott dan Kim. Seperti stereotip biasanya ya, seorang cheerleader biasanya popular. Dan iya bener banget, Skylar ini orangnya popular banget. Dia jalan kemana semua orang mau jadi temennya dia. Semua orang minta foto bareng dia. Semua orang minta Snapchatnya dia. Tapi dia bukan tipikal orang-orang populer yang sombong atau yang jahat kayak Regina George ya. Walaupun I worship Regina George, but dia bukan orang yang seperti itu. Skylar ini orangnya rendah hati, dia baik, dia senang berteman sama siapa aja. Dan dia juga orangnya pintar, nilainya selalu bagus. Dia mau masuk ke University of Cincinnati. Dia juga anggota dari Student Body President, jadi kayak semacam OSIS gitu kalau di Amerika. Tapi dia merasa kalau dia tuh ada pressure, dia merasa ada tekanan karena dia di cheerleader kan. Posisinya Skylar ini, dia adalah flyer, di mana dia harus dilempar-lempar untuk terbang. Dia merasa dia harus selalu kurus, harus selalu in shape, harus kecil badannya. Dan sebenarnya aku juga nggak bisa menyalahkan juga ya pikirannya itu. Karena kalau misalnya, bayangin deh kalau flyernya kayak gue gitu. Bukannya ditangkap pasti susunan piramidnya udah ambrol semua. Nah, si Skylar ini akhirnya dia punya masalah sama makanan. Dia sering banget gak makan, dia sering nahan lapar. Dia juga sering banget ngitungin kalori. Ini mau makan apa, dihitung kalorinya berapa. Pernah sama ibunya, dia belanja dan ibunya nanya, kamu mau permen karet nggak? Dan dia bilang ke ibunya, enggak ah, kalorinya gede. Ini trigger warning ya buat kalian yang ada masalah sama makanan, karena Skylar ini dia punya eating disorder. Gak cuma itu, dia juga menderita body dysmorphia. Jadi body dysmorphia itu kayak semacam penyakit gangguan di mana dia akan berfokus sama flaws-nya dia, sama kejelekannya dia aja. Dan ini bikin orang tuanya tuh sedih banget dan aduh gimana caranya supaya anak kita ini nggak kayak gini. Akhirnya dibawalah ke therapist, dibawa juga ke ahli gizi. Tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh karena Skylar masih aja kayak gitu. Dan waktu itu sekitar tahun 2016, Skylar udah namanya anak remaja kan di SMA. Dia mulai pacaran lah. Dia pacaran sama sepupu temennya, namanya Tyler. Pacaran mereka cuma sebentar gitu kok, kayak cuma 2 bulan, 3 bulan gitu. Dan akhirnya mereka putus, jadi ini bukan sesuatu yang serius ya. Dan mulai awal-awal tahun 2017, Skylar ketemulah sama cowok ini, kelas 11 juga, namanya Brandon. Mereka pacaran dan somehow orang tuanya Skylar tuh ngerasa, wah Brandon ini bawa hal yang positif ya ke Skylar. Karena Skylar tiba-tiba jadi berat badannya naik, dia kelihatan bahagia, dia mulai membuka diri, dia mau makan, dia juga serius sama hubungannya ini. Dan keluarganya merasa kayak, wow, oke, thank God. Take a note, keluarga ini tuh aware banget kalau Skylar ini naik berat badan. Dan kedua orang tuanya menganggap kalau ini adalah pertanda yang baik, pertanda kalau Skylar happy. Akhirnya mamanya Skylar mikir, hubungannya Skylar sama Brandon lama-lama semakin serius. Daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gimana kalau aku bawa Skylar ke OBGYN, ke dokter kandungan untuk dimintain birth control pill, jadi kayak pil KB. Akhirnya mamanya Skylar bawalah Skylar ke OBGYN, ke dokter kandungan. Mamanya Skylar nunggu di luar, Skylar masuk sendiri karena ini kan sesuatu yang private ya. Minta resep pil KB, terus apapun yang berhubungan dengan reproduksi dianggapnya private. Jadi orang tuanya, si mamanya Skylar ini nunggu di luar dan Skylar masuk sendiri. Terus nggak lama kemudian Skylar keluar. Kayak sekitar setengah jam sampai 1 jam Skylar keluar. Dan kelihatan banget kalau Skylar tuh habis nangis. Tapi mamanya Skylar cuma mikir, oh mungkin Skylar cuma nervous. Tapi masalahnya mamanya Kim tuh nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan dokter tersebut. Karena ternyata Skylar tuh dinyatakan sama si dokter hamil dan dia akan melahirkan dalam 10 minggu lagi.
Bayangin jadi Skylar, dia nggak tahu kalau dia hamil. Mungkin ada symptoms, tapi karena dia juga ada masalah sama makan, dia mikir, oh mungkin aku masuk angin, oh mungkin aku kurang makan. Dia juga nggak aware, dia juga nggak sensitif sama apa perubahan-perubahan yang terjadi di tubuhnya. Jadi dia anggap dia cuma menggendut. Dan setelah si dokter ini bilang, kamu nih hamil, dia nangis sejadi-jadinya, dan dia nggak tahu harus ngapain kan. Akhirnya dia minta sama dokter, oke, dokter boleh nggak tolong rahasiain ini dulu dari mama saya? Biar saya aja yang ngomong sama mama saya. Dan bukan kayak gini caranya dan bukan di sini tempatnya. Maka dari itu, saya juga minta sama dokter boleh nggak saya minta resep untuk pil KB-nya. Supaya mama saya mikirnya saya beneran dapet pil KB. Akhirnya dokter mikir, gue nggak tahu nih, sebenarnya dokternya juga agak ngablu juga ya. Seharusnya dia nggak boleh ngasih resep pil KB tersebut karena resepnya itu membahayakan buat bayinya si Skylar. Tapi eventually pada akhirnya si dokter pun ngasih juga. Skylar pulang, dia belilah itu pil KB-nya dan dia melanjutkan hidup seperti biasanya. Dan beberapa hari setelah cek kandungan tersebut, setelah dia pergi ke si dokter kandungan itu, dia ada prom. Dia mengikuti acara prom dari sekolahnya. Dia pergilah sama pacarnya si Brandon itu, dan gak ada satupun dari mereka yang sadar kalau si Skylar ini hamil. Padahal dia pakai baju ketat banget. Ini kalian bisa lihat ya perbandingannya ya. Dia fitting baju bulan Februari, dan dia ke prom bulan April Mei. Kayak beda banget kelihatannya. Dan setelah malam prom tersebut, si Skylar melanjutkan hidupnya seperti biasanya sampai akhirnya 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2017, rumah kediamannya Richardson ini, rumah keluarganya Skylar, diketuk sama polisi. Jadi ada polisi yang datang dan dia menanyakan keberadaan Skylar. Lalu mereka juga bawa Skylar ke kantor polisi dan ternyata Skylar udah kena tuduhan atas pembunuhan terhadap bayinya sendiri. Di situ Skylar nangis, dia akhirnya ngaku sama polisi. Dia cerita semuanya. Jadi tanggal 7 Mei 2017, pagi-pagi dia udah ngerasa kayak, aduh perutku kok sakit ya gitu. Apakah mules, apakah diare. Terus dia ingat, oh iya aku hamil. Jadi dia udah ngalamin kontraksi dari pagi dan dia melahirkan malam hari. Tapi berdasarkan pengakuannya si Skylar, bayinya itu lahir meninggal. Jadi stillborn. Nah makanya sama Skylar, dia kuburin si bayi ini di halaman belakangnya, udah kayak pohon. Dia gali tanah, dia kubur bayinya, dan dia kayak tandain pakai bunga. Dan dia bahkan udah kasih nama anaknya Annabelle. Dan Skylar, aku mau tahu kenapa kamu kasih nama anak kamu kayak nama boneka iblis paling serem di dunia. Di ruang interogasi juga ada orang tuanya Skylar. Orang tuanya Skylar bingung karena mereka nggak tahu sama sekali kalau anaknya selama ini tuh hamil. Ibunya nggak percaya kan, kayak nggak mungkin. Akhirnya ibunya dibolehin masuk ke ruang interogasi yang di ruang yang sama. Dia nggak lagi lihat dari kaca pemisah. Terus dia juga pelukan sama anaknya. Anaknya juga kayak nangis. I'm sorry mommy. Terus ibunya juga berusaha untuk nenangin anaknya. Akhirnya polisi memutuskan, oke Skylar kamu boleh pulang. Kita mau menemukan lokasi di mana kamu mengubur bayi kamu. Akhirnya Skylar pulang, polisi ke rumahnya Skylar, mereka cari di mana bayi tersebut, bayinya dibawa, terus akhirnya diperiksa, dan 6 hari kemudian Skylar dipanggil lagi sama patologis. Karena menurut patologis, ini ada yang nggak benar nih. Kemungkinan besar Skylar bunuh bayinya, karena ditemukan bekas luka hangus di kaki bayi tersebut. Apakah Skylar mau melakukan sesuatu sama si bayinya tersebut? Apa jangan-jangan bayinya sebenarnya nggak meninggal? Akhirnya Skylar diinterogasi lagi sama polisi. Dia tiba-tiba mengubah ceritanya. Dan sebenarnya ngubahnya ini juga agak membingungkan ya, karena dia banyak banget sugesti-sugesti dari detektif. Jadi penyataannya dia tuh banyak banget imbuhan dari detektif. Kayak misalnya ditanyakan, Jack, kamu mau ngapain sama bayi kamu? Apakah kamu mau nyalain api ke bayi kamu? Dan kayak si Skylar, enggak, aku nggak mau melakukan hal tersebut ke bayi aku nggak mungkin ngelakuin hal tersebut, aku nggak berani. Polisinya akhirnya ganti kalimatnya. Oke, mungkin kamu mau kremasi bayi kamu, tapi kamu nggak tahu caranya. Dan Skylar karena dia udah capek banget, dia secara emosional udah capek, dan dia ditanya berjam-jam, dia akhirnya bilang, iya, aku mau kremasi bayi aku, cuma aku nggak tahu caranya. Akhirnya karena hal tersebut, Skylar dikenakan tuduhan sebagai pembunuhan yang ceroboh. Tapi karena dia bisa bayar bail, akhirnya dia keluar. Buat kalian yang nggak tahu konsepnya bail itu seperti apa sih? Jadi misalnya ada orang nih, dia kena tuduhan. Nah, selama dia kena tuduhan, sebelum dia akhirnya disidang untuk mengetahui apakah hukuman yang pantas, apakah orang ini bersalah atau enggak, dia itu harus dimasukin ke penjara dulu untuk nunggu sidangnya. Nah, setelah selesai sidang, barulah dia harus dipenjara seumur hidup, dia harus dipenjara sekian tahun, baru jelas hukumannya. Tapi konsep bail ini adalah kalau si orang ini punya uang dan mampu untuk bayar, terdakwa itu nggak perlu
ada di penjara selama dari tuduhan sampai ke sidang. Jadi dia boleh pulang ke rumah. Dan kalau ternyata terdakwa tersebut terbukti bersalah, baru dia dipenjara setelah setelah sidang putusan ini. Akhirnya sidang dilancarkan dan Skyler dia mengaku tidak bersalah. Tapi karena bukti-bukti yang ada, Skyler akan dijatuhi hukuman untuk 1. Aggravated murder, jadi ini adalah pembunuhan yang keji. Kedua, involuntary manslaughter, jadi pembunuhan yang tidak disengaja. Ketiga, endangerment for children, jadi dia berbahaya untuk anak-anak. Dan yang terakhir adalah assault atau penyiksaan. Dan yang bikin si Skyler ini takut banget adalah tuduhan yang pertama, yaitu aggravated murder, pembunuhan keji, karena dia terancam di penjara seumur hidup. Wah, panik, dia takut banget dia. Aduh, gimana caranya, aku nggak mau. Aku masih 17 tahun, masa depan aku hancur sehancur-hancurnya. Dan waktu itu ramai banget di internet orang-orang ngomongin kasusnya Skyler. Tapi untungnya Skyler dia nggak dimasukin penjara, tapi malah dia dapat house arrest. Jadi dia ditahan di rumahnya pakai ankle monitor. Kenapa dia bisa dapat house arrest? Karena ternyata ada perdebatan besar tentang pengakuannya Skyler yang dia nyatakan di kantor polisi. Karena tadi aku bilang banyak banget sugesti-sugesti yang dibuat sama polisi, banyak banget yang dibumbuin sama detektif. Jadi orang tuh nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Apakah Skyler tuh benar membunuh anaknya, atau itu semua cuma sugesti polisi? Maka dari itu, karena banyaknya perdebatan, Skyler diizinkan untuk ditahan di rumahnya. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian, tahun 2019, pemerintah akhirnya hubungin lagi nih Skyler. Oke, gimana kalau kita deal aja? Kita nggak akan jatuhin kamu hukuman aggravated murder. Kita cuma akan jatuhin kamu hukuman untuk involuntary manslaughter, endangerment for children, sama assault. Awalnya Skyler tergoda. Yang penting aggravated udah off the table. Yang penting hukuman pembunuhan keji itu udah nggak ada lagi. Tapi setelah dia berunding sama keluarganya, kok malah parah ya? Kan aku nggak melakukan hal itu. Kenapa aku mau mengakui sesuatu yang aku tidak lakukan? Akhirnya dia bilang, no, nggak mau. Dan selama dia house arrest ini, sebenarnya Skyler melakukan banyak hal yang produktif. Dia baca, dia juga mencoba mencari hobi. Dan sedihnya adalah dia nggak bisa dia nggak bisa melanjutkan studinya dia. Sebenarnya dia udah keterima di universitas, di University of Cincinnati, tapi karena ada masalah ini, makanya harus ditunda. Dan sampailah akhirnya kita ke next step, yaitu sidang yang kedua untuk memutuskan apakah benar Skyler ini bersalah atau enggak. Dan ini sidang yang paling alot dan jadi tantangan terbesar untuk jaksa penuntut. Karena satu pertanyaan, yaitu bayi ini tuh sebenarnya udah meninggal atau belum waktu dilahirkan. Karena kalau misalnya bayi ini beneran udah meninggal, semua tuduhan yang dilayangkan ke Skyler tuh sebenarnya nggak bermakna apa-apa gitu loh. Dan bukti kalau si bayi ini tuh hidup tuh sebenarnya juga nggak kuat. Yang pertama, Skyler bilang kalau bayinya tuh lahir pucet banget, seperti ciri-ciri bayi yang udah meninggal. Kedua, dia cuma pernah kontrol kandungan sekali, dan dokter waktu itu emang bilang, iya bayinya sehat, jantungnya kuat. Tapi kan kita nggak tahu, bisa aja bayinya sehat di dalam kandungan, pas keluar ternyata meninggal. Itu tuh nggak menutup kemungkinan sama sekali. Ketiga, Skyler bikin pengakuan kalau dia dengar bayinya tuh ada suara kumur-kumur, kayak gurgling gitu. Kayak tau nggak sih kalau bayi kan suka kayak ada suara-suara gitu dari mulutnya kan. Tapi masalahnya nggak ada yang bisa mengkonfirmasi apakah hal tersebut beneran terjadi atau enggak. Dan yang keempat, Skyler minum pil KB yang dia punya 11 hari sebelum dia melahirkan si bayi tersebut. Jadi kalau misalnya emang bayinya lahir meninggal, itu nggak heran. Karena pada dasarnya Skyler nggak mau anak ini, dia nggak mau punya bayi ini. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menutupi kehamilannya kok. Dia juga sempat googling ya, kayak gimana cara menyabotase kehamilan. Dan itu semakin menguatkan kalau kemungkinan besar bayi ini udah meninggal duluan sebelum dilahirkan tuh ada. Lalu yang jadi perdebatan adalah, apa benar orang tuanya Skyler nggak ada yang tahu sama sekali tentang hal ini? Sebenarnya ini mencurigakan banget ya, karena ternyata ada fakta di mana si dokter kandungannya Skyler ini tuh nggak sengaja atau sengaja ngirim email tentang keadaan kandungannya Skyler ke email ibunya, si Kim tadi. Si Kim bingung kayak, apa nih? Dia langsung chat ini si dokternya, ini maksudnya apa nih? Kok anak gue dibilang hamil, anak gue gak hamil, bla 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 bla. Dia gak percaya. Lalu Kim juga marah sama Skyler. Dia bilang, kamu beneran hamil? Ngaku kamu. Kamu tahu gak kalau kamu hamil masa depan kamu tuh hancur. Dia udah marah, dia benci banget lah sama kenyataan kalau ternyata Skyler ini tuh hamil. Tapi kenapa mereka tuh berakting seakan-akan tidak terjadi apa-apa? Kenapa mereka kayak seakan-akan mereka tuh kayak, Skyler hamil? Kayak bingung gitu. Agaknya ya, si Kim itu obsesi sama keluarga yang sempurna.
Jadi keluarganya dia tuh selalu dianggap yang keluarga yang paling sempurna, anaknya cheerleader, anaknya yang satu juga football, terus pinter, mereka juga mau masuk universitas yang bagus, bla bla bla, kehidupan rumah tangganya juga sangat harmonis. Dia tuh obsesi sama masalah ini. Makanya dia nggak mau mencontreng nama keluarganya karena kehamilannya Skylar. Dan hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bukti ya. Salah satunya adalah SMS-nya dia sama Skylar. Jadi beberapa minggu setelah Skylar melahirkan, kayak Skylar ngirim selfie gitu kan ke ibunya. Aku udah turun 9 kilo. Oh my god, bajunya sekarang muat lagi. Oh my god, aku kurus lagi. Dan ibunya tuh sangat-sangat, oh my god, you're my hero. Thank you. Aku suka banget karena sekarang kamu udah kurus. Terus juga ada dugaan kalau ibunya maksa Skylar untuk ke gym. Ibunya juga kasih obat pencahar ke Skylar. Sementara di awal cerita kita udah tahu kalau orang tuanya Skylar ini tuh khawatir banget sama kondisi anaknya yang punya masalah dengan makanan. Karena dia nggak mau makan, dia selalu berusaha untuk kurus. Dan percakapan SMS ini tuh berbeda 180 derajat dengan apa yang diusahakan sama orang tuanya Skylar ini. Jadi kesimpulannya adalah mamanya Skylar tuh mau kurus karena dia mau menutupi kalau Skylar tuh pernah hamil. Selain mamanya Skylar, ada dugaan juga kalau Brandon, si pacar, juga tahu kalau sebenarnya Skylar tuh hamil. Karena ada satu SMS dari Skylar, 1 hari setelah dia melahirkan, dia bilang, semalam tuh adalah malam terburuk yang pernah aku alami. Kamu gak tahu gimana rasanya jadi aku. Dan on top of that, patologis akhirnya mereka mengemukakan kalau gak ada luka bakar di kaki bayinya Skylar. Gak ada. Mereka narik lagi tuh ungkapan mereka. Mereka narik lagi tuh pernyataan mereka. Terus mereka juga bilang, kita nggak bisa ngasih kesimpulan apakah bayinya tuh lahirnya masih hidup atau udah meninggal. Dan yang ketiga, ternyata Skylar tuh mengemukakan kalau nggak ada ari-ari. Jadi waktu lahir, bayinya tuh nggak ada ari-arinya. Dan setelah patologis menelusuri, kemungkinan ari-ari tersebut udah lepas dari bayinya tuh masih di dalam kandungan. Jadi, kemungkinan besar adalah bayinya emang lahirnya udah meninggal, stillborn. Dan juga seperti pengakuannya Skylar, bayinya lahirnya pucat. Dan juga selama kehamilan, Skylar cuma naik berat badan 7,5-8 kilo. Yang mana itu bener-bener gak sehat banget. Jadi emang gak heran kalau bayinya lahirnya udah meninggal. Dan akhirnya kesimpulan dari persidangan tersebut, pada tanggal 12 September 2019, Skylar dinyatakan tidak bersalah atas aggravated murder atau pembunuhan keji, tidak bersalah atas involuntary manslaughter atau pembunuhan yang tidak disengaja, dan tidak bersalah atas endangerment for children. Jadi dia nggak berbahaya untuk anak-anak, tapi dia kena hukuman untuk gross murder karena dia abusing the corpse, dia menyiksa jenazah si anaknya. Maka dari itu dia dikenakan 1 tahun penjara. Cuma setelah dealing, akhirnya dia bisa dapat cuma 3 tahun probation. Jadi dia boleh keluar tapi dia nggak boleh melakukan tindakan kriminal. Kalau nggak dia bakal diseret ke penjara. Tapi ternyata lately yang kita tahu adalah dia cuma dapat 1 tahun probation. Dan kemana sekarang si Skylar ini? Yang aku tahu dia kerja di paralegal, dia kerja untuk komunitasnya dia. Dia bilang sih dia sedih banget, dia menyesal banget sama apa yang dia pernah lakukan, dan dia juga merasa dia dihantui terus sama perasaan bersalah. Di sini yang aku sayangkan adalah Skylar tuh masih kecil ya. Seperti yang aku selalu bilang, anak yang di bawah umur 20 tahun tuh otak besarnya tuh belum berkembang dengan benar, belum berkembang dengan baik. Makanya mereka tuh butuh banget arahan dan bimbingan dari orang tua. Dia juga butuh banget banyak bantuan. Dia butuh bantuan dari terapis, dia butuh bantuan dari orang tuanya, dari orang-orang yang profesional untuk membawa dia ke kondisi yang lebih baik. Dan apa yang dilakukan Kim, si mamanya, sedikit banyak tuh mempengaruhi apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan ke bayinya tersebut. Mungkin kalau dari awal Skylar udah bilang sama mamanya, mereka bisa mikirin, oke, jalan keluarnya gimana. Skylar mungkin dia nggak siap punya anak, mungkin anaknya bisa dibawa ke adopsi, atau mungkin dia bisa, apapun jalan keluarnya tuh bisa dipikirkan bersama. Tapi peran orang dewasa di Skylar ini tuh sangat penting. Tapi masalahnya dia nggak dapat bantuan yang seharusnya dia dapatkan. Kasihan juga sih sebenarnya. Oke, gini aja untuk hari ini. Komen di bawah menurut kalian gimana? Apakah sebenarnya Skylar beneran bunuh anaknya, atau sebenarnya dia nggak sengaja, atau emang anaknya lahir meninggal? Dan komen juga di bawah gimana seharusnya orang-orang di sekitar Skylar itu membantu Skylar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram aku di @monicarajalele. And I'll see you in the next video. Bye!